Kagem Mas Bram ingkang manis. Sae andhap asor lembah manah ing samubarang kawontenan. Matur nuwun sedaya samukawis ingkang sampun kita lampahi sesarengan. Sumangga kita ngudi katentremaning brayat kanthi sih pinisian kebak ing kabegjan kanthi supa gembira kita lampahi tumapaking bebrayan punika awit berkahing Gusti. Mugi Gusti ingkang Maha Welas Asih tansah anjangkung gersang kita sesarengan. Romo Tarsius Puryanto, yang saya hormati pula Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selamat siang, berkah dalam. Selamat siang. Izinkan saya pada siang hari ini mewakili keluarga Katri, Mas Bram, dan Mbak Nia, mewakili keluarga. Pertama, kita panjatkan syukur pada Bapa di surga. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini di sela-sela mungkin kesibukan kita. Adapun maksud dan tujuannya Bu Katrin, Mbak Nia, dan Bram mendapatkan banyak berkat. Salah satu berkatnya itu mendapatkan cucu yang pertama, gitu. Namanya kalau nggak salah Michela Esther Aurora. Ya, marilah kita persiapkan sekarang hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti misa syukur kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Siang hari ini dengan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, siang hari ini kita berkumpul bersama di rumah keluarga Ibu Katrin, diajak bersyukur kepada Tuhan bersama dengan Bu Katrin, Bram, dan Nia atas kelahiran Gisela Esther Aurora dengan selamat, dan anak ini sudah mulai tumbuh dan berkembang dengan baik. Beratnya sudah 4 kilo dan dari 3,4 sudah 4 kilo. Kita pantas bersyukur, kita mohonkan berkat Tuhan supaya Gisela bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan baik, dan pada akhirnya bisa menjadi berkat bagi keluarga. Sekarang mari kita naik sejenak mengawali Eucharistia pada siang hari ini. Kita membelas kasih serta kerelaan Allah atas segala dosa.
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada Tuhan Yang Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga terima kasih dan mari mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami Kau perkenankan merayakan kebangkitan Putramu sambil mengucapkan Roh Kudus-Mu. Semoga berkat bantuannya kami dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Begitu demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu aku terpaksa naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. 22 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah untuk mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan referen. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah di dalam baiknya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Referen. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, sebab Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Referen. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah
ia bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara terkasih, selamat siang dan berkat dalam. Pada saat kita sekalian berkumpul bersyukur kepada Tuhan bersama dengan Ibu Katrin, Bram, Lia atas kelahiran Kisela, kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang dikutip baik dari Kisah Para Rasul maupun Injil Yohanes. Beberapa hal mungkin baik kita jadikan sebagai satu bahan permenungan. Yang pertama, bacaan Injil itu kan berkisah mengenai Petrus yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti dia. Dan ketika Petrus melihat ada Yohanes, Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana dengan orang ini?" Tetapi mendengar hal itu, Yesus mengatakan, "Jikalau aku menghendaki, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ini merupakan kata-kata yang sebetulnya mau memberikan suatu pesan kepada Petrus agar ia lebih fokus di dalam panggilan untuk mengikuti Kristus. Fokus terhadap panggilan mengikuti Kristus. Ini sebetulnya merupakan satu hal yang bisa kita jadikan satu bahan permenungan. Setiap orang itu kan mempunyai panggilan hidup yang berbeda-beda. Saya tidak tahu nanti kisahnya itu akan menghayati panggilan hidup macam apa. Apa mau menjadi ibu, apa mau menjadi suster, apa mau menjadi apa, mesti suster ya karena perempuan. Kalau kita sekalian merenungkan masalah panggilan itu kan macam-macam. Hari ini kan hari Sabtu Imam. Sabtu Imam atau Sabtu pertama itu kan merupakan kebiasaan untuk mendoakan para imam dan calon imam. Ini kan Paulus itu bukan dimaksud untuk menjelek-jelekan orang-orang Yahudi atau orang-orang sebangsanya. Tetapi kalau ia naik banding kepada kaisar, itu sebetulnya berkaitan dengan masalah iman dan pengharapan bangsa Israel pribadi. Maka Santo Paulus kepada pemuka-pemuka Yahudi dan mengatakan, "Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksa aku naik banding kepada kaisar, tetapi bukan dengan maksud mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Sekalipun Paulus itu mengalami kesengsaraan, ditangkap, masuk penjara dan mau diadili, tetapi ia tidak mau mengadukan bangsanya sendiri atau menjelekkan bangsanya sendiri. Ini sebetulnya merupakan satu pengalaman yang dialami oleh Paulus dan pasti juga relevan bagi kita sekalian. Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita kan seringkali bisa menemukan pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa. Kadang ada orang-orang tertentu yang mengadu domba atau mengadukan bangsanya sendiri atau keluarganya sendiri atau komunitasnya sendiri. Kadang-kadang kalau kita sekalian mencoba untuk menemukan masalah-masalah yang ada di dalam gereja, siapa sih yang pada akhirnya akan menghancurkan gereja Katolik itu? Mungkin bukan orang luar, mungkin bukan orang-orang
yang tidak seiman atau mungkin bukan orang-orang yang berbeda keyakinan, tetapi bisa terjadi bahwa orang-orang Katolik sendiri yang mungkin tahu luka, yang mungkin sakit hati, yang mungkin mempunyai suatu pengalaman tertentu dan sebagainya. Ini yang banyak kali terjadi di dalam kehidupan kita kan seperti itu. Jadi saya kira merupakan pengalaman-pengalaman yang baik kita jadikan sebagai suatu bahan perenungan apa yang diwartakan oleh kitab suci dan bisa menjadi pesan untuk kita sekalian. Kita mohon Tuhan supaya watasada ini, pesan-pesan ini bisa kita jadikan sebagai suatu bahan perenungan yang semakin membuat kita waspada, hati-hati, agar tidak jatuh di dalam berbagai macam kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak baik. Amin. Yesus telah berjanji bahwa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapak Paus dan Bapak Uskup, semoga Paus dan para Uskup Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh Roh sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan memperbarui. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dunia, semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh Roh sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, semoga saudara-saudari kita yang dalam kesulitan Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa mencurahkan anugerah-anugerah Roh Kudus atas kami semua. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kita sehingga kita dapat membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Bapa berikan kepada masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita sampai siang hari ini. Secara khusus bersama dengan Ibu Katrin, Bram, dan Nia yang bersyukur kepada Tuhan atas kelahiran Gisela Esther Aurora dengan selamat. Semoga Tuhan berkenan memberikan berkat kepada anak ini, dianugerahi kesehatan yang baik, dianugerahi proses pertumbuhan dan perkembangan yang baik, supaya pada akhirnya Gisela Esther Aurora bisa menjadi berkat bagi anggota keluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, curahkanlah anugerah-anugerah Roh Kudus atas seluruh umat yang percaya kepadamu. Bantulah kami dengan kasih-Mu agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tidak pernah akan musnah sepanjang masa. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita aturkan persembahan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa
persembahan-Mu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga diterima dengan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan kami ini. Semoga Roh Kudus menyucikan kami dan menyiapkan hati kami untuk menerima sakramen-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Surah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka Dia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan di dalam keilahiannya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagi-Mu sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Paskalis serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Nya kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun keberkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaanmu,
kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara sekalian yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan sediakan Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah sumber pemberian hidup, Engkau telah memindahkan kami dari dunia lama yang menuju kematian ke dunia baru yang membawa kehidupan. Semoga kami meninggalkan pandangan hidup lama dan memperbaharui diri dalam terang Roh Kudus yang mengerahkan kami kepada kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantar. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati saudara-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup Bunda Penolong Abadi. Matamu nampak benih.
Katrin, Mas Bram dan Mbak Nia. Mengucapkan terima kasih kepada Romo yang sudah memimpin doa syukur dari awal sampai selesai, juga dan Pak pada Pak Mustafa, Pak Dimuji, Pak Anto, dan Bapak Ibu, saudara terkasih semua. Mudah-mudahan doa syukur kali ini sungguh-sungguh menguatkan